Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Angga. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema keempat, sehat itu penting, subtema kedua, pembelajaran keempat. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menganalisis pantun, muatan IPS tentang kegiatan sosial budaya masyarakat, dan muatan PPKN tentang tanggung jawab warga masyarakat. Ya, di sini terlihat ada pemilihan ketua RW di Dusun Dayu. Ya, pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan ketua RW? Mari disimak penjelasan tentang tata cara pemilihan ketua RW sebagai berikut. Yang pertama, dalam pemilihan ketua RW, langkah pertama yaitu pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Tugas panitia pemilihan ketua RW salah satunya yaitu menyeleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan, dan menentukan daftar pemilih. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu pendaftaran calon ketua RW pada panitia dan penetapan calon ketua RW. Selanjutnya, setelah itu dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW yang dipilih oleh warga masyarakat harus memenuhi syarat dengan minimal berumur 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian, setelah itu kita masuk ke tata cara yang keempat yaitu pelantikan ketua RW yang baru. Setelah ketua RW terpilih, maka langkah selanjutnya yaitu melantik ketua RW yang baru, yang biasanya dilakukan oleh kepala desa setempat. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Di pembelajaran ketiga, kemarin kita sudah sempat membahas ini. Voting itu ada 2, voting tertutup dan voting terbuka. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya pemilihan ketua RT atau ketua RW, menentukan jadwal siskamling, juga menentukan jadwal ronda. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan, yaitu mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, sebagai siswa tentunya kamu pasti juga punya tanggung jawab sebagai warga sekolah. Coba sebutkan apa saja tanggung jawab tersebut. Yang pertama, misal mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, memakai baju seragam sesuai dengan harinya. Kemudian yang ketiga, membersihkan kelas. Yang keempat, bisa ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif sesuai dengan tanggung jawab kalian di sekolah masing-masing ya. Nah, anak-anak, pemilihan ketua RW di RW Dayu sudah selesai. Pemenangnya adalah Pak Bakri Widodo.
para warga mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua yang RW yang baru. Dan Dayu pun menyampaikan pantun sebagai berikut. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai ketua RW. Ya. Apabila kalian lihat pantun yang dibacakan oleh Dayu, maka sekarang kita akan menganalisis pantun tersebut. Ya. Yang pertama, di baris 1 dan baris kedua ini merupakan sampiran. Sedangkan baris 3 dan baris keempat ini merupakan isi pantun. Kemudian, kita akan menganalisis sajak dari pantunnya. Sajak pantun yaitu ABAB, maka baris ke-1 harus disamakan dengan baris ketiga sajaknya yaitu ih. Ya. Sedangkan baris kedua harus disamakan dengan baris keempat dengan sajak A. Ya. Kemudian, berdasarkan suku kata setiap barisnya. Baris pertama ada 10 suku kata, baris kedua dibuat es aduh segarnya ada 9 suku kata, baris ketiga ada 10 suku kata dan baris keempat ada 10 suku kata. Ya. Kemudian sekarang kita akan melihat amanat pantun dari pantun tersebut, yaitu ketua RW yang baru telah terpilih. Warga berharap dengan terpilihnya ketua RW yang baru akan membuat kehidupan masyarakat menjadi damai dan sentosa. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, mereka akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Ya, ini adalah contoh dari warga dari Pak Bakri Widodo dan warga di RT Dayu yang mengikuti jalan sehat serta melihat pertunjukan kesenian daerah. Ya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang ketiga adalah turut serta dalam organisasi masyarakat. Selanjutnya anak-anak, kalian akan diminta untuk mencari artikel tentang aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh upaya yang dilakukan masyarakat dalam upaya mengembangkan pembangunan sosial budaya di masyarakat. Ini adalah artikel yang Pak Angga ambil dari liputan6.com. Pemuda di Kampung Ipar Besar, Kabupaten Jayapura, mengadakan Festival Ajau Buyaka Sentani 3 tingkat Kabupaten Jayapura dalam rangka peringatan kemerdekaan Indonesia. Festival Ajau Buyaka Sentani 3 antara lain berisi lomba pidato berbahasa setempat. Ketua Panitia Lomba Pidato Bahasa Daerah Sentani, Harold Kepau,
menyebutkan peserta lomba pidato akan diikuti oleh siswa sekolah dasar dengan mengangkat tema dalam bahasa daerah Sentani, Ndane Rai Wali, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti disinilah hidupku. Kami mengusung tema pahlawan nasional dari Papua dalam lomba pidato itu, antara lain Silas Papare, Martin Inde, dan Frans Kaisepo, ujarnya pada Minggu tanggal 11 bulan 8 tahun 2019. Dikutip dari www.liputan6.com. Kalau kalian lihat artikel tersebut, kalian pasti akan menebak aktivitas apa yang terdapat pada artikel tersebut. Ya, aktivitas pada artikel tersebut adalah lomba pidato bahasa daerah Sentani. Kemudian, apa sih pengaruhnya? Ya, pengaruhnya yaitu dalam lomba bahasa daerah Sentani pasti akan melestarikan budaya lokal, yaitu budaya tentang bahasa daerah Sentani. Ya, anak-anak, setelah kalian memahami tentang upaya pembangunan sosial budaya di daerah Papua, tentang lomba bahasa daerah Sentani, sekarang kita akan membahas aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah mengadakan aksi jalan sehat seperti yang dilakukan oleh RW di tempat Dayu. Kemudian mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Pengaruhnya, yang pertama adalah terapresiasinya budaya lokal. Kemudian, turut ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan dan mengembangkan kebudayaan. Oke. Kemudian, seandainya kamu sebagai siswa diminta untuk melakukan pembangunan sosial budaya, apa yang akan kamu lakukan? Kalian bisa menarikan tarian-tarian daerah, bisa tari yang berasal dari daerah kalian. Kalau di Jogja bisa tari-tari gambyong dan sebagainya. Kemudian kalau kalian berada di daerah lain di Bali, misalkan dengan tari kecak dan sebagainya. Oke? Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Sekarang silahkan dilihat tugasnya. Kalian diminta untuk menuliskan informasi penting pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa tandai informasi yang kalian anggap penting, kemudian tuliskan di buku tulis. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.